Kalau kamu adalah subscriber video ini atau channel Urban Digital ini dan mengikuti video-video ini dari awal, pasti kamu tahu bahwa aku menggunakan Mac Mini sebagai daily driver atau mesin produktivitiku ketika ada di rumah. Dan kemudian kalian pasti tahu kalau aku menggunakan iPad sebagai alat untuk digital nomad atau ketika bekerja di luar rumah. Kemudian pertanyaannya adalah, apakah iPad bisa digunakan sebagai PC desktop layaknya Mac Mini? Nah, di video kali ini aku bakal share beberapa hal yang dibutuhkan atau beberapa tips bagaimana menjadikan iPad sebagai PC desktop di rumah. Saat pertama kali diperkenalkan, iPad memang ditujukan untuk sebagai device yang hanya diperuntukkan untuk catatan ringan atau menikmati konten-konten media digital seperti YouTube atau video, kemudian foto dan lain sebagainya. Tetapi makin kesini, iPad ini memberikan fitur yang serupa dengan MacBook atau serupa dengan desktop yang ada saat ini. Bahkan iPad baru yang dikeluarkan oleh Apple itu sudah menggunakan chipset Apple Silicon atau seri M, sama dengan MacBook mereka. Kemudian makin kesini, iPad OS memberikan update yang memang ditujukan untuk kinerja atau aktivitas yang lebih powerful dibandingkan update sebelumnya. Bahkan iPad OS yang versi 17 ini lebih enak ketika kita atau lebih mendukung fitur-fitur desktop yang bisa kita gunakan ketika dicolokin ke monitor eksternal. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah iPadku yang udah aku colokin ke monitor eksternal dan aku sudah menggunakan keyboard dan mouse wireless. Jadi setup yang tidak jauh berbeda seperti yang aku lakukan atau aku punya di Mac Mini. Jadi nggak ada bedanya, hanya Mac Mini diganti dengan iPad aja dan paling ditambah dengan dongle-dongle eksternal ya, karena kita membutuhkan itu. Sebelum kalian melakukan setup iPad menjadi desktop, yang perlu kalian lakukan adalah hanya iPad yang berchipset M yang bisa menggunakan monitor eksternal. Jadi kalau chipset iPad kalian masih belum menggunakan chipsetnya Apple Silicon, ya kemungkinan tidak bisa. Contoh iPad yang menggunakan chipset M yaitu iPad Pro dan iPad Air. Ya kalau bisa, kalau kalian beli versi terbaru lah, biar lebih yakin bahwa itu bisa dipakai sebagai desktop komputer gitu. Untuk melakukan setupnya sangat sederhana banget. Kalian cuman butuh dongle gitu kan, dan keyboard sama mouse. Jadi ya nggak jauh berbeda dengan ketika kalian beli Mac Mini. Dan kalau bisa nih dongle-nya yang cukup bagus ya, nggak kayak punyaku nih. Punyaku ini sama kayak dengan dongle yang aku pakai di ROG Ally sebagai desktop ya, di video sebelumnya lah kalau kalian lihat ya. Jadi ini memang dongle-nya dongle ala kadarnya, tapi masih bisa dipakai gitu. Jadi kalau bisa kalian beli dongle yang memang bagusan dikit lah. Dongle ini aku sambungkan ke monitor Dell 4K ku ya, dan ini karena iPad sudah mendukung Retina display lah kalau Apple bilang. Nah, itu udah hampir sama antara layar iPad dengan monitor 4K. Jadi udah support lah. Kemudian untuk ngetik aku pakai keyboard wireless biasa aja. Jadi keyboard wireless murah 200-an ribu lah, itu udah bisa. Dan untuk mouse ya, karena aku punya Logitech MX ya, aku menggunakan Bluetooth mouse yang itu. Jadi pasang istilahnya receivernya, USB receiver Bluetooth-nya ke dongle dan itu semua beres. Setupnya nggak ada yang susah. Mirip dengan kita mengkoneksikan handphone Bluetooth ya, sharing Bluetooth lah. Itu gampang banget. Jadi nggak perlu ada install driver dan segala macam. Berbeda dengan mungkin Windows ya yang harus menginstal segala macam. Dan satu lagi, untuk suara aku menggunakan Edifier ini dan koneksinya menggunakan Bluetooth. Jadi nggak perlu colok-colok kabel, karena ya baik lagi dongleku nggak mendukung jack audio. Jadi nggak masalah sebenarnya, karena udah koneksi Bluetooth juga udah oke lah. Speakerku juga latensinya juga kecil banget. Jadi nggak berasa kalau menggunakan speaker Bluetooth. Setup ini masih belum ideal karena ya tadi, kalau aku sih pengen mengubah adalah aku pengen mencari dongle yang lebih baik pertama, kemudian aku ingin mencari mencari keyboard, tentu aja keyboard yang lebih bagus gitu kan, dan paling beberapa tampilan, karena aku orangnya sukanya lihat meja kerja itu clean ya, aku mungkin setup-nya akan lebih clean. Kalau sekarang kan masih karena untuk kebutuhan konten kabel masih di mana-mana dan segala macam, jadi ya
ya kayak gini apa adanya. Tapi saranku adalah kalau kalian mau melakukan setup iPad sebagai desktop di rumah, kalian berinvestasilah di dongle atau hub yang bagus. Jadi nggak usah nanggung-nanggung lah. Dan kalau bisa saranku jangan gunakan hub yang nempel langsung di iPad. Jadi pakai kabel aja. Karena kalau langsung nempel di iPad biasanya dongle itu akan panas dan akan mempengaruhi performa kelistrikan yang ada di situ. Nah, bagaimana kesannya menggunakan iPad sebagai desktop atau pengganti Mac Mini? Dan ya kesannya terus terang aku agak sedikit kaget ya, karena tak pikir ya iPad kok dipakai buat desktop gitu kan, ya iPad buat iPad aja gitu. Tapi ternyata nggak kalah asiknya ketika menggunakan iPad bekerja di desktop, sama kayak Mac Mini lah. Terutama kalau aku kerjaku nggak terlalu berat ya, karena kerjaku hanya untuk manajemen, kemudian bikin konten dan segala macam, jadi nggak terlalu berat. Nggak seperti yang butuh video editing profesional mungkin, atau foto profesional, nggak tahu juga aku. Tapi untuk pekerjaanku menggunakan iPad sebagai desktop tidak tidak jauh berbeda experience-nya ketika sebelumnya menggunakan Mac Mini. Sebagai Apple fanboy nih, aku sadar lah kalau Apple memang, ya Apple itu kan terlambat ya. Ketika Microsoft atau mungkin misalkan Android merilis satu fitur, Apple nggak mau gerusa-gerusu untuk langsung mengimplementasikan tren teknologi itu. Begitu juga dengan hybrid two-in-one ini ya. Kalau kita ngelihat Microsoft udah ngeluarin Surface, kemudian mungkin Samsung juga udah ngeluarin DeX ya, Samsung DeX dan segala macam. Atau ROG Ally kemarin bahkan dia sudah bisa juga digunakan untuk box setup PC desktop gitu. Apple terlambat beberapa tahun bahkan, dan baru di iPad OS 16 setahuku Apple memberikan pendekatan device hybrid seperti ini. Karena biasanya Apple memang ya udah kalau mau telepon pakai iPhone, kalau mau notes dan segala macam pakai iPad. Nah, kalau untuk kerja silahkan pakai Mac Mini atau MacBook ya, kayak gitulah. Tapi ya ini sekarang Apple memberikan pendekatan yang berbeda, entah itu karena trend market atau segala macam, aku kurang tahu. Nah, meskipun ini iPad ini aku rasa cukup enak untuk dipakai buat bekerja sebagai desktop station, tapi ya pasti ada pros and cons-nya. Oke, jadi setelah beberapa hari aku menggunakan iPad sebagai desktop station, ini ada beberapa hal yang perlu aku share ke kalian. Yang pertama adalah Apple ini menyediakan 4 posisi setup untuk monitor eksternalnya. Jadi ada 4 posisi di situ di pengaturannya, di setting. Jadi kalian bisa taruh iPad itu di kanan, di kiri, di atas, atau di bawah. Jadi maksudnya iPad itu sebagai layarnya itu posisinya ada di kanan, kiri, atas, atau bawah. Nah, kalau menurutku idealnya akan lebih bagus posisi layar iPad itu ada di bawah ya, seperti setupku yang ini ya. iPad di bawah, kemudian monitor eksternalnya ada di atasnya. Jadi itu secara secara kebiasaan itu lebih enak gitu. Nah, aku belum pernah nyoba sih kalau posisi iPad ditaruh di samping atas atau samping kiri kanan, aku belum coba. Cuman karena aku terbiasa seperti ini, maka ini menurutku adalah setup yang paling nyaman untuk saat ini. Kemudian untuk tampilan layar, nah ini iPad OS 17 ini sudah memperbaiki fitur Stage Manager-nya. Jadi mirip-mirip Mac lah. Kalau kalian pengguna Mac, nanti ada Stage Manager yang membuat tampilan desktop itu lebih rapi dan kita lebih tahu aplikasi apa yang sudah kita buka dan belum kita close ya. Jadi di samping kiri itu biasanya ada kelihatan aplikasi-aplikasi apa yang sudah pernah atau sedang kita buka. Ya, ini fitur ini sebenarnya sudah ada di iPadOS 16, cuman di iPadOS 17 Apple memperbaiki fitur Stage Manager ini jadi lebih baik lagi. Dengan fitur ini kita bisa enak mengatur tampilan layar atau aplikasi yang ada di layarnya lebih rapi dan ya nggak bikin bingung lah. Termasuk kalau kamu mau mengubah ukuran aplikasinya atau misalkan kalian pengen menggunakannya berjejer kayak gitu, nah itu bisa kalian lakukan meskipun nggak semulus di Mac Mini, tapi sudah jauh lebih baik. Nah, perlu diingat untuk Stage Manager di iPadOS 17 ini, kamu hanya diizinkan untuk membuka maksimal 4 aplikasi di Stage Manager. Jadi kalau kamu buka aplikasi satu lagi, aplikasi baru akan menggantikan aplikasi terakhir yang dibuka. Tidak terlalu penuh. Jadi berbeda dengan yang di di macOS yang kita bisa banyak aplikasi untuk ada di satu layarnya gitu ya. Di iPadOS ini
Apple memberikan batasan hanya 4 aplikasi yang bisa tampil di satu layar secara bersamaan. Kelebihan dari iPadOS ini ya, kalian bisa membuka beberapa aplikasi yang nggak ada di desktop atau nggak ada di macOS. Ya kayak misalkan TikTok, terus apa ya, Instagram udah ada ya, pokoknya TikTok lah. Nah TikTok ini, dan ini tampilannya akan lebih enak karena ini aplikasi, nggak seperti kita membuka aplikasi TikTok melalui browser ketika ada di Mac. Jadi ya kelebihannya itu, aplikasi mobilenya jauh lebih support dibandingkan ketika kita membuka layanan tersebut atau aplikasi tersebut melalui browser di Mac ya. Tentu aja karena emang iPad ditujukan untuk mobile activity. Nah, salah satu kelebihan Apple dibandingkan dengan beberapa kompetitornya adalah Apple ini sudah memiliki ekosistem aplikasi yang cukup mumpuni. Jadi beberapa aplikasi yang powerful di desktop atau di Mac mereka seperti Final Cut Pro, LumaFusion itu sudah ada versi iPad-nya. Jadi kita bisa menjalankan aplikasi, menggunakan aplikasinya itu disesuaikan dengan iPad-nya. Bukan hasil portingan lah ibaratnya kayak itu. Jadi UI UX-nya sudah lebih nyaman dan menyenangkan. Bahkan jika kalian adalah gamers nih atau pelanggan Apple Arcade, ada beberapa game yang sudah bisa aku mainkan pakai keyboard dan mouse ya mirip di desktop lah. Bahkan mungkin kita bisa pakai joystick Xbox atau controller Xbox untuk bermain di situ. Jadi lebih banyak pilihannya dibandingkan ketika kita menggunakan MacBook. Jadi di MacBook ya kita main game masih ya tetap menggunakan Apple Arcade, cuman memang tampilannya ya masih kita nggak bisa kayak kita kayak itu iPad jadi contender serius Nintendo Switch lah menurutku. Jadi kita bisa bermain di desktop atau di layar besar, kemudian kita pergi, kita cabut, kita bisa lanjutin di iPad sebagai mobile gadgetnya. Untuk pemakaian keseluruhan ya mirip dengan kalau kalian menggunakan laptop terus ditambah dengan monitor eksternal. Jadi kita bisa menggunakan layar monitor eksternalnya menampilkan aplikasi tertentu, kemudian di layar iPad-nya kita juga bisa menjalankan aplikasi tertentu dan bekerja secara simultan ya. Misalkan kita di iPad kita membuka aplikasi chatting misalkan atau iMessage, misalkan kita chatting kemudian atau misalkan di situ kita ketik pakai Word, kemudian di layar eksternalnya kita membuka browser untuk mencari referensi. Ya itu bisa dilakukan. Jadi nggak ada bedanya dengan ketika kita menggunakan monitor eksternal pada laptop. Ada kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah ini kita akan ngomongin masalah kekurangan dari iPadOS sebagai desktop workstation. Yang pertama adalah kalau kamu misalkan membuka control center. Nah control center ini hanya akan tampil di layar iPad, jadi tidak akan muncul di layar monitornya. Ini sebenarnya masalah kecil atau nggak tahu ya, cuma cukup mengganggu. Jadi ketika kita memainkan iPad di posisi desktop, nah kita mau ngatur control centernya itu harus melihat layar iPad-nya dulu. Jadi kita harus menekan layar iPad-nya karena memang tampilan control centernya hanya akan tampil di iPad eksternal. Itu secara UX agak mengganggu sih. Mudah-mudahan nanti kedepannya si Tim Cook ini memperbaikinya di iPadOS 17.5 atau iPadOS 18 mungkin. Dan kemudian kekurangannya adalah untuk kita tidak bisa mengatur brightness yang ada di monitor eksternal. Jadi kalau mau ngatur kita memang harus menggunakan software bawaan yang ada di iPadOS. Jadi ya kita nggak bisa kita nggak bisa kayak Mac atau kayak misalkan gadget lain yang kita bisa mengatur lewat software di Mac-nya itu. Tapi kita harus mengatur brightness-nya itu melalui monitor. Jadi terpaksa kita ubah melalui monitor di tombol-tombol monitor gini manual gitu. Jadi itu nggak tahu apakah itu memang belum ada sinkronisasi atau memang aku masih kurang ngopreknya. Tapi yang aku rasakan selama penggunaan ini adalah nggak bisa mengatur brightness atau kontrol fitur-fitur yang ada di monitor menggunakan iPad. Jadi ya tetap harus manual. Kekurangan lainnya adalah kalau kamu hobi screen record. Nah ini kalau screen record, jadi iPadOS ini hanya menampilkan atau hanya bisa merekam layar yang ada di iPad. Jadi layar yang ada di monitor eksternal ini nggak akan terekam. Padahal aktivitasnya biasanya dilakukan di monitor eksternalnya. Nah itu kekurangan sih. Tapi ya buat kalian yang nggak suka atau jarang menggunakan screen record di situ ya nggak ada masalah. Nah ini bermasalah ketika kalian adalah misalkan kalian guru atau kalian adalah berjualan e-course lah. Nah itu agak sedikit bermasalah karena screen record yang ada di iPad hanya bisa merekod di layar iPad, nggak bisa di eksternal monitornya. Meskipun iPad sudah memiliki aplikasi-aplikasi
yang disesuaikan dengan iPad gitu kan, dengan device-nya. Tapi ketika kita menjalankan di layar monitor eksternal, itu tidak semua aplikasi itu bisa memiliki fitur maximize full screen. Jadi misalkan aku mencoba Office bisa, jadi full screen, nanti aplikasi akan tampil penuh di sini ya, di monitor itu akan tampil penuh. Tapi ada beberapa aplikasi yang tidak mengizinkan itu, meskipun bisa digedein lah, ditarik gitu masih bisa. Tapi kalau untuk full screen nggak bisa. Tapi itu nggak banyak sih. Aku mencoba misalkan main game tuh ada di Apple Arcade itu ada game yang Japanese Rural kayaknya, itu nggak memiliki fitur full screen. Ya aku baru nemuin satu itu sih, tapi aku yakin itu nggak terlalu banyak. Kalau kalian juga menemukan kayak gitu, bisa lah kasih tahu kita di kolom komentar. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya iPad bisa digunakan untuk PC atau desktop workstation. Ya meskipun ada kekurangannya lah, beberapa kekurangan. Tapi ya untuk kalau kamu misalkan orang yang nekat atau misalkan ya itu tadi balik lagi, kalian cuma punya uang untuk membeli satu device dan pengen punya iPad juga, tapi bisa digunakan untuk bekerja menggunakan monitor eksternal, ya itu bisa dilakukan gitu. Meskipun ada beberapa kekurangannya. Tapi kalau kalian memang seorang yang istilahnya user yang memang menggunakan komputer atau laptop yang yang heavy user lah. Nah, istilahnya heavy user ya, mending jangan dulu lah, menunggu update iPad OS selanjutnya agar bisa menyamai MacBook ataupun Mac Mini yang ada di pasaran saat ini. Ya balik lagi lah, harapan saya Apple segera bisa memberikan fitur-fitur hybrid PC ini ya ke dalam iPad OS-nya. Nah, itu adalah video kali ini. Buat kalian yang penasaran atau pengen tahu soal iPad untuk workstation ini, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Saya Afid, sampai jumpa di video selanjutnya.